Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Guru Ekonomi Man Insan Cendekia Kendari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas soal kompetisi sains nasional tingkat kota tahun 2020 untuk mata pelajaran ekonomi. Adapun pada soal nomor 9 ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang elastisitas harga. Baik, langsung saja kita ke pertanyaannya. Slamet Bekamto adalah seorang pedagang bebek di pasar hewan. Pada saat harga bebek 150.000 per ekor, ia mampu menjual bebek sebanyak 100 ekor. Namun, pada saat harganya 125.000 per ekor, ia hanya menjual sebanyak 80 ekor. Jenis koefisien elastisitas penawaran bebek tersebut adalah A. Inelastis, B. Inelastis sempurna, C. Elastis sempurna, D. Elastis uniter, E. Elastis. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 9 ini, maka terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan konsep teori ekonomi yang digunakan, yakni tentang teori ekonomi permintaan dan penawaran lanjutan yang kita kenal dengan elastisitas. Elastisitas dalam ekonomi mikro itu ada 3. Ada yang pertama adalah elastisitas harga, yang kedua elastisitas silang, dan yang ketiga elastisitas pendapatan. Adapun yang kemudian menjadi topik bahasan kita hari ini adalah elastisitas yang pertama, yaitu elastisitas harga. Elastisitas silang dan elastisitas pendapatan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pertanyaannya, apakah elastisitas itu? Mungkin kata elastisitas sudah sering kita dengar, tapi penggunaannya biasa digunakan untuk mengukur tingkat keelastisitasan. Misalnya digunakan ketika kita berbicara tentang pegas, ya, atau per, seberapa besar elastisitasnya. Nah, tapi dalam ekonomi yang dimaksud dengan elastisitas adalah ketika kita mengukur tingkat atau nilai kederajatan suatu permintaan ataupun penawaran apabila terdapat kenaikan atau penurunan harga barang. Ya, elastisitas harga. Ya, yang diukur adalah pengaruh perubahan kuantitas apabila terdapat perubahan harga, entah itu permintaan ataupun penawaran. Baik, selanjutnya kita ke rumus yang digunakan di dalam mengukur elastisitas. Ya, rumus yang digunakan adalah E sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Adapun di keterangannya, delta Q adalah perubahan jumlah barang dan delta B adalah perubahan harga barang. Sedangkan P dan Q adalah harga barang mula-mula dan Q adalah jumlah barang mula-mula. Selanjutnya, dengan adanya rumus elastisitas ini, kita sudah bisa menghitung atau mengerjakan soal nomor 9 ini. Adapun pengerjaan soalnya telah Pak Guru tulis di dalam slide selanjutnya. Ya, cara mengerjakan. Sebagaimana yang diketahui dalam soal adalah ketika harga bebek itu 150 per ekor, 150.000 per ekor, ia mampu menjual bebeknya sebanyak 100 ekor. Berarti
P1-nya adalah sama dengan 150.000. Sedangkan Q1-nya adalah 100 ekor. Kemudian yang kedua, ketika terdapat kenaikan harga, ternyata harganya kemudian turun menjadi 125.000 dan ia hanya menjual sebesar 80 ekor. Oke, berarti terdapat perubahan harga dari 150.000 menjadi 125.000. Ya. Dengan kemudian terjadi penurunan harga ini, maka otomatis kuantitasnya juga kemudian berubah. Yang tadinya 100 ekor kemudian menjadi 80 ekor. Dari sini kita diminta untuk mengukur tingkat keelastisitasan penawaran yang diakibatkan dengan adanya perubahan harga ini, yang tadinya 150.000 menjadi 125.000. Maka untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus elastisitas harga. Tinggal dimasukkan saja data-data yang sudah kemudian diketahui berdasarkan keterangan soal nomor 8 tadi. E sama dengan delta Q. Delta artinya perubahan. Maka ketika kita bicara tentang delta, misalkan delta Q berarti itu sama dengan Q2 dikurang Q1. Ya. Kemudian delta P itu artinya P2 dikurang P1. Ya. Maka Q2 telah kita ketahui adalah 80 ekor. Kemudian Q1-nya adalah 100 ekor. Selanjutnya P2 telah kita ketahui pula 125.000 dan P1-nya 150.000. Setelah kita kurangkan, kemudian kita kalikan dengan P per Q. P di sini adalah harga mula-mulanya. Kemudian Q yang dimaksud di sini adalah kuantitas mula-mula atau kuantitas awalnya sebelum terjadi perubahan harga. Dari perhitungan yang telah Pak Guru hitung, maka ditemukan elastisitasnya adalah 1,2. Ya, setelah perhitungan yang kemudian telah dihitung tadi, kita temukan elastisitasnya sama dengan 1,2. Selanjutnya kita diminta untuk menilai jenis elastisitas penawaran tersebut. Untuk mengukur tingkat keelastisitasan ini dengan nilai 1,2, maka kita bisa melihat indikator. Indikatornya adalah jenis elastisitas itu bisa dilihat dari rumus. Jika E-nya lebih besar dari 1, maka dia termasuk elastis. Kemudian apabila elastisitasnya itu kurang dari 1, maka dia termasuk kategori inelastis. Kemudian jika E-nya sama dengan 1, maka dia termasuk elastisitas uniter. Kemudian apabila E-nya sama dengan tak terhingga, maka dia termasuk elastisitas sempurna. Dan apabila E-nya sama dengan 0, maka dia termasuk kategori inelastisitas sempurna. Selanjutnya, apa maksud dari jenis barang yang kemudian menjadi perwakilan dari setiap elastisitas ini? Mulai dari yang pertama, ketika kita mengetahui bahwa dia
jenis elastisitasnya elastis, berarti ini termasuk dari contoh barang tersier atau barang mewah. Ya. Mengapa? Karena pada barang tersebut apabila terjadi kenaikan harga misalkan 10%, maka kenaikan atau penurunan kuantitas permintaannya itu bisa 20% atau 10% ke atas. Ya, artinya ketika terjadi kenaikan harga, maka perubahan permintaan ataupun penawarannya itu lebih banyak daripada persentase perubahan harganya. Ya. Kemudian untuk permintaan inelastis, jenis barangnya adalah untuk barang-barang primer atau pokok. Kenapa? Karena untuk barang seperti ini, meskipun terjadi misalnya kenaikan harga 10%, perubahan penurunan harganya itu tidak akan melebihi 10%. Mungkin 5%, namun tidak lebih besar daripada perubahan harganya. Disebabkan karena jenis barang ini adalah barang-barang yang dibutuhkan dan menjadi pokok atau primer yang tidak bisa digantikan. Misalkan ketika terjadi kenaikan harga beras, maka jumlah permintaan ataupun penawaran beras itu tidak akan lebih tinggi daripada persentase perubahan harga, sebab orang pasti tetap membeli beras meskipun terjadi kenaikan harga. Sedangkan permintaan uniter ini biasanya terdapat pada barang-barang sekunder. Barang-barang sekunder artinya barang yang tidak mewah namun juga tidak terlalu pokok. Contoh misalkan televisi. Apabila terjadi kenaikan harga 10%, maka penurunan permintaannya sama 10%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan harga 10%, maka jumlah kenaikan permintaannya sama dengan 10%, sehingga totalnya sama dengan 1. Itulah kemudian disebut sebagai elastisitas uniter. Selanjutnya, elastisitas atau elastis sempurna sama dengan tak terhingga untuk barang-barang kebutuhan dunia. Ya, misalkan seperti apa ya? Gandum dan minyak misalnya. Gandum dan minyak adalah kebutuhan yang pada umumnya terdapat di seluruh dunia. Sehingga apabila terjadi perubahan harga, ya, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu tidak akan terlalu berpengaruh. Ya, maksudnya begini, meskipun pula tidak terdapat perubahan harga, tetap saja jumlah barang yang diminta itu akan selalu sama. Misalkan kita contoh di sini harga dan di sini kuantitasnya. Maka jumlah atau grafiknya adalah itu horizontal. Itu. Meskipun tidak terdapat perubahan harga, tetapi jumlah barang yang diminta itu selalu bertambah. Mengapa seperti itu? Karena dia termasuk kategori kebutuhan yang pada umumnya di dunia. Contoh tadi gandum dan minyak. Terakhir, elastisitas sempurna ditandai dengan rumusnya, yaitu E sama dengan 0 untuk seperti kebutuhan tanah, air minum, dan lain sebagainya. Tanah ini mengapa dikategorikan sebagai inelastis sempurna? Sebab berapapun kenaikan harganya, tetap saja permintaan dan penawaran atau penawarannya pada umumnya
itu tetap, maka kurvanya berbentuk horizontal. Ya, kenapa? Karena tanah tidak bisa kita produksi. Ya, jumlahnya sudah terbatas. Ya, untuk kategori, sehingga kenapa dia meskipun harganya itu naik, tetap saja jumlah yang diproduksinya itu tetap. Makanya kurvanya horizontal, vertikal. Ya. Namun untuk elastis sempurna ini dan elastis sempurna ini adalah kasus-kasus yang jarang ditemukan. Baik, lanjut ke materi atau pertanyaan. Karena kita telah menemukan elastisitasnya 1,2, ini artinya E-nya lebih daripada 1. Maka dia termasuk berkategori jenis elastisitas elastis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah persentase perubahan harganya tidak lebih besar dari persentase kuantitas barang yang ditawarkan. Ya, gitu. Oke, baik. Adapun materi tentang elastisitas ini yang perlu kita pahami adalah tentang pengaruh perubahan jumlah barang yang ditawarkan ataupun yang diminta apabila terdapat perubahan harga. Ya. Sekian dari Bapak terkait dengan materi elastisitas. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar di bawah. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.